Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya, entah itu di chat TikTok ataupun di kolom komentar video TikTok saya. Nah, pertanyaannya itu seperti ini, teman-teman. Bang, apakah di Korea ini sedang tidak baik-baik saja? Bang, apakah pabrik-pabrik di Korea saat ini lagi sepi? Soalnya ada kasus PMI itu dijemput sama sajangnya, lalu diturunkan di hotel dan disuruh pindah pabrik. Nah, sebenarnya kasus-kasus kayak gini itu sudah ada sejak dulu pada saat saya datang ke Korea pertama kali tahun 2015. Namun media sosial pada saat itu nggak se-euforia sekarang. Dulu itu mungkin media sosial masih Facebook ya. Kalau sekarang itu semenjak ada TikTok menambah viral. Orang rata-rata punya akun TikTok, dikit-dikit diupload di TikTok, dikit-dikit buat status. Jadi gini ya teman-teman ya, industri di negara manapun ya, entah itu di Indonesia, entah itu di Jepang, di Cina, terus kemudian di Taiwan, bahkan di Amerika sekalipun, itu pasti ada yang namanya pabrik yang sepi dan juga ada yang namanya pabrik yang rame. Kadang pabrik itu sepi, kadang juga rame. Enggak terus-menerus pabrik itu rame, terus banyak lemburannya, terus itu jarang ada pabrik yang seperti itu. Ada lini masanya teman-teman. Contohnya misalkan ya, pabrik pembuatan es krim ya. Ramenya saat musim panas. Kalau musim dingin pasti sepi ya. Jadi ya seperti itu. Sama halnya kayak dulu waktu di Indonesia ya, waktu tenar-tenarnya boba, itu minuman boba itu dulu pasti rame banget, banyak pembelinya. Namun sekarang saat ini boba sudah menjamur di mana-mana. Persaingan semakin ketat. Banyak usaha-usaha boba yang mungkin sepi dan bahkan banyak juga usaha-usaha yang gulung tikar. Industri di Korea pun sama ya, persaingannya cukup ketat. Sama halnya di pabrik saya, pabrik sacul pembuatan barang-barang rumah tangga, itu pun nggak di sini doang, juga banyak ya pabrik-pabrik sacul pembuatan produk-produk rumah tangga yang lainnya. Jangan dengan adanya berita-berita seperti ini membuat mental kalian down. Yang saat ini mungkin lagi kursus atau mungkin lagi ujian IPS topik, jangan membuat mental kalian malah down. Kalian fokus belajar bahasa Korea, kalian fokus ujian kalian, dan dibarengi dengan amal ibadah, karena ya di Korea ini juga ada faktor yang namanya hoki teman-teman. Kalau kasus yang dulu ya, dia disuruh pindah pabrik atau mungkin pabriknya bangkrut, ya, dia datang ke shelter minta bantuan atau mungkin datang ke Nodongbu, terus kemudian dia nanti dapat SMS dari Nodongbu, meeting di pabriknya, kalau cocok ya kerja di situ, udah ya, nggak diupload di media sosial, nggak seperti sekarang saat ini. Ya, yang namanya usaha ya teman-teman, itu pasti ada sepinya, ada ramenya ya, tetap kita syukuri gitu. Kalau pabrik sepi kita ngeluh nggak ada lemburan, kalau pabrik rame kita ngeluh nggak ada liburan. Terus gimana ya, hidup kok nggak ada ujungnya, hidup kok nggak bersyukur gitu loh. Yang mungkin yang teman kita yang PMI itu udah bersyukur gitu, udah datang ke Korea meskipun nasibnya itu kurang beruntung ya, disuruh pindah pabrik ya, sama sajangnya. Tapi bisa juga dia lebih beruntung ya teman-teman. Pas dia pindah pabrik, terus dia dapat pabrik yang lebih bagus lagi, banyak lemburannya. Kan bisa memilih kan, bisa meeting. Apalagi kontrak kerjanya masih panjang gitu teman. Nggak usah diambil pusing-pusing. Kalau disuruh pindah ya pindah gitu loh sama sajangnya. Pabrik di Korea ini banyak. Jadi itu dulu jawaban saya. Semoga bermanfaat meskipun bertele-tele. Semoga kalian paham lah apa yang saya omongkan. Oke? Semangat terus buat kalian yang saat ini lagi proses untuk kerja ke Korea Selatan. Belajar dengan lebih giat lagi, ngafalin banyak-banyak kosakata, banyakin latihan soal, banyakin dengerin listening,
Udah gitu aja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.